Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Mailani Nurhadianti, kelas 11 TKJ 2, akan mempresentasikan materi TJPL bab 4 tentang perangkat pasif dan permasalahan jaringan fiber optik. Mengenal perangkat pasif fiber optik. Passive Optical Network atau PON merupakan sebuah teknologi tembaga yang digunakan baik pada narrowband dan broadband. Teknologi ini dikatakan pasif karena memiliki elemen pembagi yang tidak memanipulasi sinyal optik. Salah satu jenis dari PON adalah GPON. Pengenalan perangkat pasif fiber optik GPON. GPON atau Gigabit PON adalah standar ITU-T yang merupakan evolusi dari standar BPON. Standar ini mendukung bit rate yang lebih tinggi, perbaikan dalam keamanan, dan pilihan protokol layer 2 seperti ATM, GEM, atau Ethernet. Jaringan optik pasif PON adalah jaringan serat optik dengan koneksi satu titik ke berbagai titik lain yang terhubung ke arsitektur jaringan di suatu lokasi, di mana pemecah optik yang tidak dialiri listrik dipasang untuk memungkinkan serat optik untuk melayani beberapa lokasi, umumnya 16 sampai 128. GPON adalah suatu teknologi akses yang dikategorikan sebagai broadband akses berbasis kabel serat optik. GPON merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ITU-T via G984 dan hingga kini bersaing dengan GPON, yaitu PON versi IEEE. Kelebihan GPON: kapasitas lebih besar dari BPON, transmisi yang lebih efisien dari IP atau Ethernet Shell, jaringan distribusi optik spesifikasi layanan GPON. Fungsi perangkat pasif fiber optik, fungsi pigtail, salah kabel yang digunakan untuk menghubungkan modem dengan antena eksternal modem. Fungsi patchcord adalah kabel fiber optik dengan panjang tertentu yang sudah terpasang konektor di ujungnya. Patchcord digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau ke koneksi telekomunikasi. Fungsi optical termination box atau OTB. OTB terdiri dari perangkat pengirim transmitter dan perangkat penerima receiver. Fungsi PLC splitter, pembagi serat optik kabel koaksial. Pembagi serat optik adalah perangkat pasif yang paling penting dalam kaitan serat optik. Fungsi split protector slip. Fiber Tronics memasok berbagai lengan sambatan fiber optik. Alat ini biasanya berukuran 40 mm atau 60 mm dengan batang baja tahan karat untuk kekuatan. Fungsi join box atau join closure adalah box tempat core fiber optik disambung. Join closure adalah titik sambung dari fiber optik. Fungsi optical distribution point atau ODP adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat, dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang di luar. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik single mode terutama untuk menghubungkan kabel fiber optik distribusi dan kabel drop. Fiber Optic Distribution Point atau FODP adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi melindungi sambungan fiber optik. Secara basiknya ada dua jenis, yaitu PODP pole dan PODP. Konfigurasi GPON. Network Management System merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkonfigurasi perangkat GPON. Optical Line Terminal atau OLT menyediakan interface antara sistem PON dengan penyedia layanan atau service provider data, video, dan jaringan telepon. Optical Distribution Cabinet atau ODC adalah jaringan optik antara perangkat OLT sampai perangkat ODC. Perangkat interior pada ODC terdiri atas konektor dan splitter. Optical Distribution Pack atau ODP. Instalasi atau terminasi yang bagus dari fiber adalah persyaratan utama untuk menjamin kemampuan transmisi pada kabel fiber optik. Pada implementasi dari suatu jaringan, beberapa jenis DP yang diperkenalkan. Optical Network Termination atau unit disingkat ONT atau ANU.
ONU menyediakan interface antara jaringan optik dengan pelanggan. Sinyal optik yang ditransmisikan melalui ODN diubah oleh ONU untuk menjadi sinyal elektrik yang diperlukan untuk servis pelanggan. Permasalahan dan perbaikan jaringan fiber optik. Gangguan fiber optik. Serat optik yang terputus. Pengaruh mekanis. Contohnya, pohon tumbang menimpa jalur kabel udara. Pengaruh instalasi, contohnya penarikan kabel optik dilakukan dengan gaya tarik terlalu besar dan radius serat optik terlalu kecil. Perembesan air. Proses penanganan gangguan pada jalur kabel serat optik. 1. Penerimaan tanda gangguan. 2. Estimasi lokasi gangguan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Menentukan serat yang terganggu pada CCTV, menentukan lokasi gangguan dengan OTDR, penentuan lokasi dengan visible light source, dan lain-lain. Crack atau retakan pada serat optik dapat menyebabkan loss dan refleksi. Hal yang dapat menyebabkan serat optik retak adalah crash, yaitu tekanan yang berlebihan, bending radius, yaitu radius tekukan yang berlebihan, impact, yaitu pembebanan yang berlebihan. Cara mengatasi gangguan, pemeliharaan dan perbaikan yang optimal apabila terjadi gangguan. Patroli jaringan. Hal-hal yang dapat diamati dalam patroli jaringan adalah tiang, temberang, aksesoris, dan rute dan kabel. Pemeliharaan rutin. Supaya perangkat maupun jaringan kabel fiber optik dapat digunakan kapan saja dan tahan lama, maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin fiber optik meliputi pengukuran output power, pengukuran RCI power, pengukuran format pulsa cahaya, dan lain-lain. Pemeliharaan sistem komunikasi serat optik atau SKSO meliputi pemeliharaan harian, meliputi pemeriksaan yang sifatnya fisik, pemeliharaan mingguan meliputi pembersihan fisik, pemeliharaan bulanan meliputi pengecekan saluran fisik, pemeliharaan tahunan meliputi pemeriksaan kualitas sistem overall test, pengukuran spare kabel, perbaikan spare core atau storing core. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share video ini agar kami tetap berkarya.